Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to me. Still in chapter 1. Grade 8, semester 1 by Eva Zakia. Hello everyone, good morning. Have you ever feel confused about something? Pernahkah kamu merasa bingung tentang sesuatu? For example, what present must you give to your mom birthday? Hadiah apa yang harus kamu berikan untuk ulang tahun ibumu? Or, where must I begin to learn English from? Harus mulai dari mana ya? Belajar bahasa Inggris itu? Have you ever feel like those? Pernahkah kamu merasakan hal itu? Pasti pernah ya. Semua orang juga pernah merasakan kebingungan. Okay, let's see the next lesson to break your confuse. What you must do. Okay. Nah, expressions of asking for opinion in formal situation. 2. Expressions of asking for opinion in informal situation. 3. Expressions of giving opinion in formal situation. 4. Expressions of giving opinion in informal situation. 5. Expressions of showing agreement to an opinion. 6. Expression of showing disagreement to an opinion. So, in this chapter, in this occasion, we will learn 6 expressions. Okay, go ahead. Asking for and giving opinion. Okay. Nah, 1. Expressions of asking for opinion in formal situation. Jadi, ungkapan-ungkapan meminta pendapat di dalam situasi yang formal. Ya, tadi kan kalian merasa bingung nih harus gimana. Nah, gini meminta pendapat sama orang lain supaya ada solusi. Okay. Identification of asking for opinion in formal situation. Formal expressions are used in a situation where you are talking in a formal situation, such as in the office or school between the teacher and students. Ekspresi atau ungkapan formal digunakan di mana kita sedang ngobrol dalam situasi formal seperti di kantor atau sekolah antara guru dan peserta didik. Nah, ini ada contoh ungkapannya seperti would you give me your opinion on bla bla bla. Bersediakah Anda memberi komentar soal tentang ini? Terus, what are your views on? Apa pendapatmu soal ini? Do you have any idea? Punya pendapat lainkah? Mungkin? What is your feeling about? Apa pendapatmu tentang? Have you got any comments on? Apa kamu punya komentar soal? Please give me your frank opinion. Tolong berikan aku pendapatmu. Nah, itu adalah sebagian contoh-contoh untuk meminta pendapat dalam situasi formal. Ini ada examples-nya, ada contohnya. Sini, would you give me your opinion on my homework? Bisakah kamu memberikan pendapat atas PR saya? Terus, what are your views on president election issue?
Apa pendapatmu soal pemilihan presiden? Terus, do you have any idea for next holiday? Apakah kamu punya ide lain untuk liburan yang akan datang? What is your feeling about our next school trip? Apa pendapatmu tentang perjalanan sekolah nanti? Have you got any comments on the last final exam? Apakah kamu punya komentar atau pendapat dalam ujian akhir kemarin? Nah, itu adalah contoh-contoh dari ungkapan meminta pendapat dalam situasi yang formal. Nah, sekarang hello learners. Do you still with me? Nah, kalian masih ingat ungkapan do you still with me? Ungkapan apa itu? Kalian masih memperhatikan saya? Apa itu ungkapan apa? Ya, itu adalah ungkapan check one's understanding. Ya. Have you got it? Apakah kalian sudah paham? Itu juga sama, adalah check one's understanding yang pelajaran minggu kemarin. Nah, it's easy, isn't it? Mudah kan? Kalau kalian memperhatikan dengan teliti, dengan terbuka hatinya, pasti segala sesuatu juga akan mudah, ya. Now, let's go to the next slide. Sekarang, mari kita ke slide berikutnya. Are you ready? Okay. Nah, sekarang ekspresi nomor 2. Expressions of asking for opinion in informal situation. Informal expressions are used in a situation where you are talking between friends or close friends. The expressions usually respond to something that you discuss in an informal situation. Jadi, ekspresi atau ungkapan informal digunakan dalam suatu situasi di mana kalian sedang bicara dengan teman atau teman dekat. Biasanya respon yang digunakan berupa hal-hal yang tidak formal, ya, yang tidak begitu formal, jadi yang nyantai, ya. Ini adalah beberapa contoh ekspresi atau ungkapan. Tuh, what do you think about? Apa menurutmu tentang? Terus, what is your opinion about? Apa pendapatmu tentang? How about? Bagaimana soal? Bla bla bla. Do you think? Atau why do they behave like that? Kenapa ya mereka begitu? Itu kan jadi nyantai gitu. Do you think so? Emang kamu pikir begitu? Terus, how do you think of one's idea? Gimana sih menurutmu soal pendapatnya? Contohnya misalnya, how do you think of Elsa's idea? Atau how do you think of Melly's ideas? And so on. Nah, seperti itu ya. Itu adalah contoh-contoh ungkapan meminta pendapat dalam situasi yang tidak formal. Ini adalah contohnya. What do you think about our new friends? Bagaimana pendapatmu tentang murid baru kita? Bukan murid, teman baru kita, sorry. Terus, what is your opinion about World Cup 2018? Bagaimana pendapat kamu tentang Piala Dunia 2018? How about a glass of milk before going to bed? Bagaimana pendapatmu tentang meminum susu, 1 gelas susu sebelum kita tidur? Do you think they will win? Kamu pikir mereka akan menang? Nah gitu, jadi ungkapan-ungkapannya tuh nyantai. Hello learners, do you follow me?
Or you have tired already? Wow. Kalian masih menyimak atau sudah lelah? Wow, udah lelah ya. Okay, we will stretch our body for a moment. Baiklah, mari kita akan melakukan peregangan dulu lah buat tubuh kita sebentar ya. Stand up. All of you please stand up. Silakan semuanya berdiri. Dan nanti harus ada bukti ya, kalian melakukannya atau enggak. Fotonya kirimin ke WA group Maple. Nah, are you ready? Okay, start. Nah, kalian sudah siap? Mari kita mulai. If I say good morning, you clap your hands twice. Jika saya bilang good morning, kalian bertepuk tangan 2 kali. If I say good afternoon, you say hooray. Jika saya bilang good afternoon, kamu bilang hooray. And if I say good night, you yawn while you raise your hands. Dan jika saya bilang good night, kalian menguap tanda mengantuk sambil mengangkat tangan. Kedua tangan kalian nguliat lah kalau dalam bahasa Sundanya ya. Sambil bilang Let's do it. Are you ready? Okay. Stand up. Okay. Good night. Good. Good morning. Good. Good afternoon. Okay, good night. Hey, let's. Okay, thank you. If you have already do it, thank you, and don't forget to send your picture in WA group Maple Bahasa Inggris. Okay, go ahead to the next lesson. Number 3, expressions of giving opinion in formal situation. The expressions of giving opinion in formal situation. Ini ekspresi untuk memberikan pendapat. Tadi kan meminta pendapat. Sekarang memberikan pendapat. Jadi ada yang kalau kita meminta pendapat, berarti orang lain kan mengasih kita pendapat apa yang kita inginkan. Di sini ada contoh ungkapannya, yaitu I personally believe. Ungkapan ini digunakan saat seseorang hendak memberikan pendapatnya berdasarkan dengan apa yang diyakininya. Terus, I personally consider. Kamu bisa menggunakan ungkapan ini ketika hendak memberikan pendapatnya berdasarkan hasil pertimbangannya secara personal, secara pribadi. My own view of the matter is, kalau kamu ingin memberikan pendapat berdasarkan pandangan pribadimu terhadap hal terkait, kamu bisa juga menggunakan ungkapan ini ya. Terus, if I had my view, I would. Kalau kamu ingin memberikan pendapatmu dengan menempatkan dirimu sebagai pihak yang meminta pendapat, kamu bisa pakai ungkapan yang ini ya. Contohnya, ini ada example di sini. Nah, I personally believe that English is the most important language for international communication. Saya percaya bahwa bahasa Inggris itu bahasa yang paling penting untuk berkomunikasi secara internasional. Terus ada lagi, I personally consider English could be learned by doing, speaking, and listening. Saya pribadi berpikir bahasa Inggris itu dipelajarinya lewat praktek, yaitu dengan bicara dan mendengarkan. Ada lagi, if I had my view, I would say that the common obstacle is seamless.
Jika saya boleh berpendapat, saya akan katakan bahwa halangan yang paling sering menghampiri itu adalah rasa malu. Iya, tidak percaya diri, banyak malunya. Itu adalah hal-hal yang sering menjadi penghalang kita untuk meraih kesuksesan, ya kan? Apakah sependapat dengan saya kalian? Oke, kita teruskan ke slide berikutnya. Nah, number 4. Expressions of giving opinion in informal situation. Jadi, ungkapan-ungkapan memberikan pendapat dalam situasi yang tidak formal. Contohnya, in my opinion. Ungkapan ini digunakan saat kamu ingin memberikan pendapat pribadimu. Terus, not everyone will agree with me, but kalau kamu ingin memberikan pendapatmu dengan asumsi bahwa mungkin ada beberapa orang yang tidak setuju dengan pendapat tersebut, silakan gunakan ungkapan ini ya. I think that. Kamu bisa menggunakan ungkapan ini kalau kamu ingin memberikan pendapat berdasarkan dengan pikiranmu sendiri. From my point of view. Ungkapan ini digunakan kalau kamu ingin memberikan pendapatmu berdasarkan sudut pandang pribadimu. As for me, kalau boleh menggunakan ungkapan ini, kamu boleh menggunakan ungkapan ini jika pendapat yang kamu ungkapkan memiliki kemungkinan pertentangan dengan pendapat-pendapat yang lainnya. Terus ada example di sini. In my opinion, we can master English if we know the vocabulary. Menurutku, kita bisa menguasai bahasa Inggris jika kita tahu kosakatanya. Not everyone will agree with me, but I will say that listening to the music is the enjoyable way to catch the language meaning. Gak semua orang setuju sama aku, tapi aku yakin dengan mendengarkan musik, itulah cara yang paling nyaman untuk menangkap makna bahasa. Itu kan dengan musik kita lebih enak, lebih enjoy, lebih nyantai untuk menangkap makna sebuah bahasa, apalagi bahasa asing ya. Terus, I think that everyone can change their accent. Saya pikir setiap orang bisa merubah logat bahasanya. From my point of view, we do not have to think seriously with the grammar when we speak at first. Menurut pendapatku, kita tak perlu terlalu serius memikirkan tata bahasa ketika kita pertama kali bicara. Nah, jadi tak perlu malu untuk ngomong bahasa Inggris. Karena grammar itu kalau dalam bicara tidak terlalu diperlukan, asal kita tahu sama tahu aja yang diajak bicaranya. Kalau menulis, grammar itu harus tepat, tapi kalau dalam bicara tidak selamanya grammar itu digunakan, ya. Go ahead. Hi guys. How do you feel? Bagaimana sekarang perasaanmu? Setelah belajar tentang asking for opinion and giving for opinion, we have already finished learning about asking for and giving opinion. Have you got it? Kalian sudah paham? Apa itu? Ungkapan apa? Ungkapan text one understanding ya. Terus, of course, we need expression of showing the response to an opinion. Jadi kalau ada asking dan giving, kita juga harus ada responnya ya, memperlihatkan nah ini expressions of showing agreement to an opinion. Expressions nih ungkapan-ungkapannya sini. I think so. Saya pikir juga begitu. Itu kan menunjukkan persetujuan ke dalam suatu pendapat. I agree with you. Saya setuju denganmu. Itu sudah jelas ya, ada agree-nya. That's my point too. Pendapat saya juga begitu.
itu juga sama menunjukkan persetujuan kepada suatu pendapat. I think you are right. Saya pikir kamu benar, itu juga sama menunjukkan pada persetujuan. I agree, I have never touched about it. Saya setuju, saya tidak berpikir sampai ke sana gitu. Jadi itu menunjukkan persetujuan. Of course, tentu saja. Tuh. Neither do I. Begitu juga dengan saya. Itu adalah contoh-contoh sebagian ya. Ini sebagian contoh-contoh dari ungkapan-ungkapan showing agreement to an opinion atau menunjukkan persetujuan ke dalam suatu opini atau suatu pendapat. Okay. Nah, number 6. Expressions of showing disagreement to an opinion. Jadi, ungkapan yang menunjukkan ketidaksetujuan dalam suatu pendapat. Ekspresinya atau ungkapannya adalah I disagree with you. Saya tidak setuju denganmu. Terus, I don't quite agree with you. Saya sedikit tidak setuju denganmu. Ini menunjukkan hal-hal yang tidak setuju ya. I don't think so. Saya tidak berpikir begitu. Juga sama, tidak setuju berarti akan suatu pendapat. Terus, I don't believe that. Saya tidak percaya itu. That's not my opinion. Itu bukan pendapat saya. Itu menunjukkan ketidaksetujuan akan pendapat orang lain ya. That's your opinion, not mine. Itu pendapatmu, bukan saya. Itu juga sama. I don't think you are right. Saya tidak berpikir kamu benar. Nah, itu sudah sangat jelas-jelas sekali menunjukkan bahwa dia itu tidak setuju akan pendapat seseorang ya. Jadi kalian bisa membedakan mana yang showing agreement dan mana yang showing disagreement. Alhamdulillah, we have finished our lesson today. Alhamdulillah kita sudah selesai pelajaran kita hari ini, yaitu tentang asking for opinion, giving for opinion, and showing opinion ya. For your tasks and exercises, please open your WA group of Mapel Bahasa Inggris. Do them and send your work on time. Untuk tugas-tugas dan latihan-latihan, silakan buka grup WA Mapel Bahasa Inggris, kerjakan dan kirimkan tepat waktu. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If you have any questions, please chat me in WA group Mapel Bahasa Inggris. Okay, see you.